Nah, ya untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama untuk membuka save file Smart PLS ini nanti teman-teman harus punya aplikasinya dulu, harus punya aplikasi Smart PLS, bisa Smart PLS 3 atau yang versi 4 yang versi terbaru. Nah, yang saya gunakan ini adalah yang versi 3. Dan nanti untuk save filenya itu ada di sini di export project, dan cara membuka save filenya nanti bisa diikuti saja di sini. Oke, pada analisis ini menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan file yang ini, client 3904 data dan hasil Smart PLS. Ini bisa dibuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu nanti yang digunakan adalah yang data edit. Nah, format yang data yang digunakan untuk uji Smart PLS itu adalah bentuknya CSV. Jadi kita buat dulu file CSV-nya. Caranya kita copy yang ini dari nama masing-masing indikatornya ini, X1 sampai dengan Z14. Kita copy seperti ini. Nah, lalu kita buat file baru seperti ini, kita paste. Nah, lalu kita save. Jadi caranya file, save as, bebas ini di mana saja. Itu bisa disesuaikan. Nah, pada name ini bisa diberi nama sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian yang penting adalah pada save as type kita rubah yang tadinya Excel workbook, XLSX, kita rubah ke bentuk CSV. Nah, ini CSV UTF. Lalu kita save. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Nanti kita menggunakan file yang ini saja. Ini bentuknya sama. Begitu cara membuat file CSV-nya. Kemudian setelah terbentuk file CSV, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, setelah seperti ini, kita pilih menu New Project. Kita beri nama, kita tulis saja di sini namanya adalah contoh. Kemudian oke. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan data CSV yang tadi. Caranya dengan klik menu ini. Nah, double klik to import data. Tinggal double klik saja. Kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tandanya sudah termuat filenya. Lalu kemudian kita masuk ke menu bagian yang ini. Contoh ini yang sudah beri nama. Kemudian kita masukkan indikator ke lembar kerja. Caranya dalam memasukkan indikator ini, jadi harus berkelompok sesuai dengan variabelnya. Jadi X1 dengan X1, X2 dengan X2. Jadi pilih yang X1 ini, kemudian tekan Shift, pilih X1.4. Nah, ini sudah terblok semua, lalu kita drag, geser ke lembar kerja. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Caranya tinggal klik saja yang ini, kemudian klik kanan, rename. X1 adalah sikap, kemudian X2,
Ya, setelah seperti ini lalu kita rapikan dengan menu ini Algin untuk menggeser indikatornya seperti ini. Kita geser, kita susun, kita rapikan. Nah, untuk posisi dan bentuknya ini nanti bisa menyesuaikan bebas, jadi tidak ada kriteria khusus. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan variabel ini sesuai dengan hipotesisnya. Dengan menu connect, kita klik saja, jadi X1 ke Y1, X2 ke Y2, X3 ke Y1, X4 ke Y1, X5 ke Y1, kemudian Y1 ke Z. Oke, seperti itu. Kita lihat dulu. Ya, seperti ini. X1 ke Y1, Z. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian untuk outer model dan inner modelnya terlebih dahulu. Caranya, klik calculate, PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini, lalu kita masuk ke outer loading dulu. Nah, outer loading ini sama dengan uji validitas ya, cuma ini menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi, kalau di sini sudah valid, pasti diuji dengan SPSS itu valid. Nah, ini udah uji validitas. Kita lihat ini nilai dari outer loadingnya ini harus di atas 0,7. Nah, ini sudah bisa dilihat. Nah, seluruh nilainya sudah di atas 0,7. Kemudian, untuk constructability and validity, nah ini untuk validitas variabel konstruknya, variabilitas konstruknya. Nah, kita lihat di sini ada dua nilai. Yang pertama AVE. AVE ini harus di atas 0,05, kemudian kerombak alpha ini harus di atas 0,7. Selain itu juga ada alternatif lain, jadi menggunakan nilai CR composite reliability ini harus di atas 0,7. Jadi yang ditandai dengan warna hijau. Jadi kalau misalkan ini di bawah standar itu adalah warnanya merah. Nah, setelah itu kita lihat untuk nilai dari discriminant validity. Discriminant validity ini untuk menguji apakah terjadi masalah autokorelasi antar variabelnya atau tidak gitu. Nah, kita lihat di sini adalah jadi nilai dari hubungan antar variabel ini jadi X2 dengan misalnya ini kita contohkan X3. X3 dengan X3 ini harus lebih besar dibanding dengan variabel lainnya secara horizontal ini. Jadi X3 dengan X3 itu nilainya adalah 0,79, sementara X3 dengan X2 nilainya adalah minus 0,63. Artinya di sini X3 ini tidak terjadi gejala apa? Jadi tidak memiliki hubungan dengan variabel di luar dari variabelnya dia sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini jadi tidak terjadi gejala multikolenialitas. Ya, multikolenialitas itu hubungan yang lebih besar ke selain variabelnya dia sendiri. Oke, setelah seperti itu kita masuk ke pengujian inner model. Itu yang kita lihat adalah nilai dari VIF-nya. Nah, ini VIF. Kita tinggal klik saja. Kita masuk ke inner VIF. Nah, inner VIF ini harus di bawah 0,5. Kemudian nilai R square. Nah, R square itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya gitu. Jadi variabel X1 sampai dengan X5 terhadap Y pengaruhnya adalah 22,9%. Kemudian X1, X5 Y terhadap Z pengaruhnya adalah 0,465 atau 46,5%. Nah, ini nanti bisa dilihat interpretasinya di sini untuk R square. Kemudian kita lakukan pengujian Q square, kita masuk ke ini, ke grafik yang tadi, kemudian klik calculate, menu bin folding. Nah, pada pengujian Q square ini yang dilihat adalah nilai ini, Q square ini.
nanti interpretasinya bisa dilihat di sini. Jadi ya, chi-square ini untuk prediktif relatif, untuk memprediksi nilai kedepannya ketika penelitian ini diulang kembali. Ya, sudah ada keterangannya, nanti bisa diikuti. Kemudian F, uji F, ini tinggal klik saja di sini, kita masuk ke PLS algorithm, ke uji F square. Ya, untuk uji F ini melihat seberapa besar kontribusinya gitu terhadap model penelitian. Nah, ini nilainya nanti untuk interpretasinya bisa dilihat saja. Nah, setelah seperti itu, nah kita lakukan juga uji hipotesis penelitian. Caranya kita masuk ke grafik yang tadi, calculate, bootstrapping, start calculation. Nah, pada menu path coefficient ini adalah uji hipotesis pengaruh langsung, karena dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan pengaruh langsung, maka ya, ujinya atau hasilnya yang dilihat adalah path coefficient saja. Oke, jadi di sini untuk menguji apakah X1 sikap ini terdapat pengaruh atau tidak terhadap Y1. Nah, ini bisa dilihat X1 terhadap Y1, p-value-nya adalah 0,003. Artinya di sini artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, pengaruhnya ini positif atau negatif itu bisa dilihat dari nilai original sampelnya pada nilai original sampel ini. Kalau misalkan pengaruhnya itu negatif, maka nanti di sini akan ada tanda negatifnya. Tapi ini tidak semuanya, ini tidak ada tanda negatifnya, artinya pengaruh terhadap Y ataupun terhadap Z seluruhnya adalah positif. Nah, untuk menentukan hipotesis diterima atau tidak, kita lihat nilai p-value-nya ini. Jadi kalau misalkan nilai p-value-nya ini di atas 0,05 atau berwarna merah, maka hipotesisnya ditolak. Oke, seperti itu. Nah, kemudian hasil uji ini bisa di-save ke dalam file. Nah, kemudian nanti diinterpretasi. Cara save-nya tinggal PLS algorithm ini kita klik, kemudian pilih menu ini, export to Excel, start export. Nah, ini tinggal nanti di save saja. Nah, ini sudah saya kelompokkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, oke, ini build folding atau bootstrapping juga cara save-nya sama seperti itu. Jadi sekian untuk analisis menggunakan Smart PLS. Terima kasih.